warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Maharani dengan nomor NIM 4130022056. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum pendidikan yang ada di negara Indonesia yang telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali. Kurikulum di Indonesia yang pertama adalah Rencana Pembelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang mana menekankan pada pembentukan karakter manusia di Indonesia. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi, sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian yang kedua ada kurikulum Rencana Pendidikan terurai pada tahun 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum ini di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur tentang pembahasan topik pembelajaran dengan kehidupan masyarakat yang harus berkaitan. Dalam kurikulum ini juga berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Selanjutnya, kurikulum yang ketiga yaitu Rencana Pendidikan pada tahun 1964. Pada kurikulum ini berfokus pada pengembangan moral kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran pada kurikulum ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Kurikulum ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Selanjutnya yang keempat, kurikulum pada tahun 1968. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Kemudian yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien serta merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional, sehingga memunculkan istilah persatuan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum pada tahun 1984. Terjadi perubahan lagi kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ini juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Kemudian yang ketujuh ada kurikulum pada tahun 1994 yang mana kombinasi dari kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. Kurikulum ini banyak mendapat kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat, sehingga kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian keterampilan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-8 yaitu kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Pada kurikulum ini menekankan 3 pokok kompetensi yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Kemudian yang ke-9 adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006 atau disebut KTSP. Kurikulum ini mirip dengan kurikulum pada tahun 2004 yang mana menekankan pada standar kompetensi dasar, yang mana kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah serta kebutuhan dari peserta didik. Kemudian yang ke-10 ada kurikulum 2013 atau K13 yang mana pengganti dari KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang kreatif, aktif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dari K13, di antara lain yaitu yang pertama aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kemudian yang ke-11 adalah kurikulum merdeka. Diperankan oleh Kemendikbud,
pada bulan Februari 2022 untuk mengatasi krisis pembelajaran yang cukup lama. Kurikulum ini juga berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Kemudian di sini saya ingin memberikan sedikit saran untuk Menteri Pendidikan tentang pergantian kurikulum di Indonesia dari perspektif seorang mahasiswa yang akan menjadi calon guru. Yang pertama ada stabilitas kurikulum untuk keberlanjutan pembelajaran. Nah, saran saya yaitu pentingnya mempertimbangkan untuk menetapkan kurikulum dengan masa berlaku yang lebih panjang. Karena kurikulum yang stabil memungkinkan adaptasi yang lebih baik oleh semua pemangku kepentingan dan memberikan waktu untuk evaluasi yang komprehensif sebelum perubahan signifikan dilakukan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional yang konsisten. Nah, pentingnya memastikan adanya program pelatihan dan pengembangan profesional yang komprehensif dan berkelanjutan untuk seorang guru. Karena pelatihan ini harus dilakukan secara menyeluruh sebelum terjadinya implementasi kurikulum baru. Kemudian yang ketiga, dukungan sumber daya yang memadai. Nah, masalah yang sering terjadi pada pergantian kurikulum ini yaitu tidak diikuti dengan penyediaan sumber daya yang memadai, baik berupa buku teks, alat peraga, maupun teknologi yang mendukung. Nah, saran saya sebaiknya yaitu memastikan bahwa setiap perubahan kurikulum diikuti dengan penyediaan sumber daya yang memadai. Nah, yaitu termasuk materi ajar, alat peraga, dan teknologi yang mendukung implementasi kurikulum yang baru. Yang keempat yaitu fokus pada kualitas daripada kuantitas. Masalah yang terjadi yaitu pergantian kurikulum yang telah berlalu sering terlalu fokus pada kuantitas perubahan daripada kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, saran saya yaitu memprioritaskan kualitas pada perubahan kurikulum, bahwa setiap perubahan didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran pada siswa. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif. Masalah yang terjadi yaitu kurangnya komunikasi yang efektif tentang alasan dan tujuan dari pergantian kurikulum dan seringkali menimbulkan kebingungan dan resistensi. Nah, saran saya yaitu lebih melakukan komunikasi yang jelas dan transparan mengenai alasan dan tujuan perubahan kurikulum, serta menyampaikan manfaat yang diharapkan dan bagaimana perubahan ini akan diimplementasikan dengan cara yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan saran-saran yang telah saya paparkan, pergantian kurikulum di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur dan efektif, sehingga meminimalkan dampak negatif dan mendukung tujuan jangka panjang pendidikan nasional di negara Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.